wasallam adalah karena Nabi orang yang lembut. Dan lembutnya Nabi itu karena rahmat Allah. Karena Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum." Dengan rahmat Allah kepada engkau, maka engkau pun lembut kepada mereka. Maka seorang kalau dijadikan lembut, ramah, dia bersyukur pada Allah. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhlak itu seperti rezeki, Allah bagi-bagi. Ada yang lembut, ada yang kasar ya. Akhlak demikian, rezeki ada yang banyak, yang sedikit. Sebagaimana Allah membagi rezeki, Allah juga membagi akhlak. Sebagaimana dikatakan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya arzak, akhlak seperti arzak. Maka kalau seorang diberikan akhlak yang mulia, lembut, murah senyum, maka dia bersyukur kepada Allah, itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa diusahakan. Ada yang dari sananya memang sejak awal dia lembut, ramah. Ada yang mungkin dia sadar dirinya kasar, sombong, mahal kalau mau senyum, tidak murah untuk senyum ya. Maka dia kemudian merubah dirinya untuk bisa bertutur kata yang baik. Kalau bicara dia mikir dulu, ini orang depan saya adalah seseorang mukmin yang harus saya hargai, Allah yang suruh saya menghargainya. Allah yang mengatakan waqfid janahaka lil mu'minin, rendahkanlah dirimu di hadapan orang beriman. Kemudian dia akan bisa merubah perangainya kalau dia berusaha ya. Karena kalau Nabi keras, Nabi kasar, para sahabat akan kabur. Padahal para sahabat adalah orang-orang abarrun nasi quluban. Kata Ibnu Mas'ud, "Innallaha nadhara ila qulubil ibad fawajada qulubas sahabah ya fajada sahaba abarrun nas quluban." Allah memandang kepada hati-hati manusia dan Allah mendapati orang yang paling baik hatinya adalah para sahabat ya. Maka ini adalah potensi besar sahabat untuk dididik. Nah, ternyata gurunya juga sangat luar biasa, maka jadilah generasi terbaik. Tapi kalau para sahabat meskipun hati mereka terbaik, tapi ternyata gurunya kasar, ya akan buyar. Maka perlu ketika seorang berdakwah atau seorang berinteraksi, di antara sebab agar dia bisa sukses dengan kelembutan. Sehingga dia dihormati, dihargai, ya selain dari banyak sisi, di antara dari sisi dia lembut, ramah dan baik. Tidak ada kesan sombong dari dirinya. Baik, ini dua ayat yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala sebagai peringatan bagi kita semua untuk koreksi diri. Kalau kita ini ngomong-ngomong kasar nih, jangan-jangan hati kita bermasalah. Kalau kita mahal senyum, jangan-jangan hati kita bermasalah. Terus terang kenapa kita nggak senyum sama dia? Coba tanya sama diri, kenapa saya tidak senyum sama dia? Mungkin karena biasanya saya tidak anggap, ngapain disenyumin? Saya tidak menganggap dia ada keangkuhan. Padahal dia seorang mukmin ya. Baik. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah taala membawakan hadis